warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang saya muliakan para kiai, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang namanya saya tidak sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada beliau. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya muliakan dan yang saya hormati pimpinan Yayasan SMP Islam El Mizan, yaitu Bapak Kiai Haji Imam, berikut istri tercinta Ibu Hajah Mulyawati, berikut para dewan guru. Kita doakan juga mudah-mudahan panjang umur, sisa umurnya berkah, Allah senantiasa kasih sehat. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati ataupun siswa-siswi, mudah-mudahan semuanya berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus siswa dan siswi, mudah-mudahan oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Ini kira-kira ngajinya sampai jam berapa? 1. Wih, sampai jam 1. Bacanya luar biasa ya Bu ya.
Kita pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Arab. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sering kita dengar ustaz ataupun kiai berdoa, yang mana isi doanya itu seperti ini: Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahma. Isi dari doa tersebut ingin diberikan ilmu, ingin diberikan ilmu manfaat. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang manfaat dan berilah kami paham. Ataupun tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon ilmu yang manfaat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih ilmu manfaat? Dan bagaimanakah cara mendapatkan ilmu manfaat? Ini yang kita kaji. Tapi jangan lama-lama, kasihan Abah udah buka kacamata ditutup lagi, buka lagi, tutup lagi, saking panasnya cuaca. Ini ada yang di wisuda ada berapa? Oh 30 ya, 30 orang. Doain mudah-mudahan ilmunya manfaat, ilmunya berkah. Dan mudah-mudahan juga ini yayasan tambah berkembang, tambah berkembang, tambah berkembang. Amin ya rabbal. Apa sih ilmu manfaat? Ta'rif ilmu manfaat itu apa? Secara garis besar, yang dinamakan ilmu manfaat itu ilmu yang bisa membuat orang yang punya ilmu tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu singkat definisi ataupun ta'rif daripada ilmu manfaat. Ini adik-adik kedengar apa tidak? Adik-adik kedengar apa tidak? Pengen punya ilmu manfaat? Alhamdulillah. Jadi yang dinamakan ilmu manfaat, ilmu yang bisa bikin orang yang punya ilmu itu tambah dekat sama Allah, tambah taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu manfaat. Walaupun sedikit itu ilmu, tapi kalau bikin kita yang punya itu ilmu tambah dekat sama Allah, tambah taat sama Allah, itu namanya ilmu manfaat. Jelas? Ini ada jelas? Jelas-jelas makan seblak mulu. Ada yang minum es terus-terusan. Oh haus ya. Sekali lagi. Ini yang di wisuda nih. Dan sebentar lagi ninggalin yayasan El Mizan ya. Nerusin sekolah lagi yang lebih tinggi lagi ke SMA ataupun SMK ya. Mudah-mudahan dikasih lancar sama Allah. Amin. Di ilmu manfaat itu ilmu yang bikin orang yang punya ilmu tersebut tambah dekat sama Allah, tambah taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Insya
Terus bagaimanakah kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat? Ini bekal nih ya. Yang pertama, agar kita mendapatkan ilmu manfaat, di dalam mencari ilmu itu niatnya hanya semata-mata untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terlintas di dalam pikiran kita pesantren, kita sekolah hanya sebatas ingin mendapatkan ijazah. Kadang-kadang di kita kan seperti itu tuh, sekolah pengen dapat ijazah. Katanya kalau udah dapat ijazah kerjanya gampang, bisa diterima di Nekomas, bisa diterima di PMI, bisa diterima di Luncong. Nanti kalau udah kerja katanya dapat gaji, artinya dapat uang. Kalau udah dapat gaji bisa kebeli itu udah salah niat. Jadi yang pertama, kalau kita pengen punya ilmu manfaat, niatnya mencari ilmu semata-mata hanya sebatas mencari keriduan Allah Subhanahu, untuk menghilangkan kebodohan, agar kita memahami terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa tidak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu adanya di mana tuh bacaan tuh? Itu bacaan adanya di mana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Adanya di mana itu? Doa iftitah. Doa iftitah. Salat saya, hidup saya, mati saya, ibadah saya, itu semuanya untuk Allah Subhanahu. Ini ternyata ajaran ikhlas. Sekali lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesuatu yang diiringi dengan keikhlasan itu hasilnya beda dengan sesuatu yang tidak diiringi dengan keikhlasan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini ada cerita. Dulu ada santri, tapi sudah boyong, sudah tinggal di rumah. Itu santri yang sudah di rumah ngomong sama istrinya, "Neng, Aa pengen silaturahmi ke guru." Kata istrinya, "Nggak apa-apa kan, nanti diantar." Kata suaminya, "Bawa apa ya? Nggak punya apa-apa, nggak enak sama guru." Kata istrinya, "Udah Kang, yang ada aja ataupun udah A, tergantung ya. Ada yang Kang, ada yang A. Kalau sekarang panggilannya apa biasa? Abi Umi ya. Nikah belum panggilannya Abi Umi tuh. Oh Beb. Wah. Ayang Beb ya, ayang Beb, ayang manuk sama bebek." Akhirnya kata istrinya, ada juga hanya sebatas dangder. Tahu kan dangder ya? Apa kalau bahasa sini? Singkong bahasa Indonesia. Dangder nih. Ada juga singkong. Dapat ngambil kemarin. Udah bawa singkong aja lah. Singkat daripada sebuah riwayat, sebuah cerita, berangkat si santri
sama istri sowan ke gurunya, nyampe ke lokasi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata gurunya, ai Miun, ya namanya Miun, nama panjangnya mungkin Samiun gitu. Oh, Miun, iya bah, pengen silaturahmi udah lama, kangen sama abah. Kata itu si Miun, ya duduk dulu. Biasa dikasih minum, beres ngobrol, Miun, bah mau pulang aja, cuman kita nggak bawa apa-apa, cuman hanya sebatas bawa singkong. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah silaturahmi, nanti didoain sama abah. Ini kiai bilang sama istrinya, ibu nyai, ini Miun mau pulang, coba di belakang ada apa? Kambing. Ada kambing. Yang lain, oh nggak ada juga kambing. Udah, Bu Nyai bawain aja tuh buat Miun, subhanallah. Buat korban. Buat korban. Iya deket ya, sama Lebaran ya. Di sini hari apa Lebaran? Tapi Selasa, abang Selasa. Oh Kamis. Abang Selasa. Ini NU bukan Muhammadiyah, bukan ya abang nih. Oh Kamis bah ya. Besok. Puasa Arafah juga belum, udah besok kayak. Akhirnya Miun pulang bawa kambing, jangan pakai korban dah. Bawa kambing aja. Ini gara-gara apa ini? Korbannya dibawa. Pas di tengah jalan ketemu sama alumni lain. Dari mana katanya Miun? Dari rumah abah. Itu kambing dari abah. Emang ente pas waktu ke situ bawa apaan? Cuman bawa singkong. Kok bisa pulang bawa kambing? Gak tahu. Akhirnya alumni yang lain mikir, si Miun bawa singkong pulang dibawain. Saya mau berangkat ke pasar lah, ngeborong itu dugan ataupun kelapa buat dibawa ke rumahnya abah. Mudah-mudahan pulang dikasih kepok. Akhirnya ini temannya berangkat juga silaturahmi ke abah nih. Sampai di lokasi ngobrol, bang nggak bawa apa-apa, cuman bawa dugan nih, satu mobil. Subhanallah. Udah mau pulang aja. Akhirnya kiai panggil lagi sama ibu Nyai itu. Ibu Nyai coba di belakang ada apa? Kagak ada apa-apa. Ini namanya kagak tahu siapa ini yang satu ini. Kemod apa? Ini Kemod mau pulang nih. Kata ibu Nyai ada juga singkong yang dari Miun. Udah bawain aja lah buat si Kemod. Akhirnya tuh si Kemod dibawain singkong, bukannya dibawain kerbau, malah dibawain. Oh, berarti kan meleset. Beda tipis gimana, orang singkong sama kambing beda tipis itu apa? Ini gara-gara apa? Kalau Miun ikhlas silaturahmi ngasih singkong, tapi kalau si Kemod kagak ikhlas, hasilnya beda apa tidak? Beda apa tidak? Kita juga sama dalam mencari ilmu, itu harus ikhlas niatnya, hanya sebatas untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci yang pertama kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi jangan kepikiran yang macam-macam, pengen punya ijazah ataupun yang lain. Udah, karena Allah ingin menghilangkan kebodohan supaya paham terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus apa tidak? Terus apa tidak? Sallallahu ala sallallahu
sholli wa sallim wa barik. Satu kali kita baca sholawat 10 rahmat Allah turun. 3 kali kita baca sholawat 30 rahmat Allah turun. Subhanallah. Untung apa tidak? Yang pertama. Lanjut. Terus. Ini santri sekarang yang dipegang setan gepeng. HP. Oh HP ya? Iya. Allah. Ini nomor kedua, mudah-mudahan jadi motivasi, jadi ilmu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini nomor kedua, bagaimana untuk mendapatkan ilmu manfaat. Yang kedua, hormati ilmu. Apaan? Hormati ilmu. Itu yang kedua. Bagaimana sih caranya kita menghormati ilmu? Pertama, hormati kitab ataupun buku yang memang ada ilmunya. Itu cara menghormati ilmu. Hormati kitab ataupun buku yang ada. Kadang-kadang kita kalau udah selesai sekolah, itu buku kadang-kadang kita sobek ya. Pakai buku apaan? Oh macam-macam lah, ada yang gorengan, ada yang keredok. Abah ini memang orang dulu banget, keredok katanya. Ada yang pakai gesek, yang lebih parah pakai bungkus terasi. Subhanallah. Walaupun bentuknya buku bukan kitab, hormati. Apalagi kitab. Ini kita punya guru luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, Allah maghfir lahu. Beliau yang diajarkannya itu cuma Fathul Mu'in. Yang diajarkan cuma Fathul, tapi santrinya itu ribuan. Santrinya hampir 80% itu jadi ulama. 80% hampir santrinya jadi ulama. Yang diajarkan cuma satu Fathul Mu'in. Ilmunya manfaat, mabruk ilmunya. Ini kita selusuri, apa sih sebabnya? Ternyata beliau itu walaupun sudah jadi kiai masyhur, santrinya ribuan, ngajinya masih rajin. Setiap minggu itu ngaji. Itu pas nyoret pas nyoret kita. Kan kalau orang dulu itu pakai mangsi ya, Bah ya. Kenapa, Bah? Ya, kalau pena itu kan yang buat nulisnya, Bah. Yang dicocolnya itu kan ada. Pakai mangsi. Ini kitab nih, Bah. Mangsi itu di depan kita. Itu tangannya itu kagak berani ngelewatin kitab. Kalau kita kan kadang-kadang ditidurin begitu. Ini kagak berani, nyocolnya sebelah sini, Bang. Ditarik lagi. Mau nyocol dari sini lagi. Tarik lagi. Saking mengagungnya kan kitab, saking menghormati kitab, luar biasa. Jadi pantas saja santrinya mencapai ribuan. 80% santrinya jadi ulama. Subhanallah. Ilmunya manfaat gara-gara menghormati kitab. Kalau siswi ataupun siswa menghormati buku. Apalagi kalau di sini yang diajarkan itu kan lebih fokusnya ke agama ya. Alfiah. Oh ada juga alfiah di sini. Luar biasa, El-Mizan dilawan. Alhamdulillah. El-Mizan itu kata Abah katanya alfiah. Ibnu Malik. Jadi iyalah lanjutannya alfiah itu Ibnu Malik, Bang. Adanya Ibnu Akil. Adanya Ibnu Akil. Iya. Orang mana tuh, Bang? Tadasari. Jadi cara menghormati ilmu yang pertama dengan cara menghormati kitab. Luar biasa. Santrinya ribuan, 80% itu santrinya jadi ulama.
Karena kita menghormati kitab hakikatnya menghormati yang mengarang kita. Terus cara yang kedua menghormati ilmu dengan menghormati orang yang mengajarkan ilmu. Nih siswa-siswi adik-adik, kalau ilmunya pengen manfaat, hormati ilmu yang pertama dengan cara menghormati kitab ataupun buku yang kita pelajari. Yang kedua, menghormati ilmu itu dengan cara menghormati orang yang mengajarkan ilmu. Berarti siapa itu? Dewan guru ataupun kiai. Kalau di sekolahan dewan guru bahasanya sejujurnya sama lah. Di pesantren ustadz ataupun kiai. Jadi jangan sampai nih adik-adik Elmizan ini yang udah keluar dari sini terus naik lagi ke SMA, SMK ataupun Aliyah, naik lagi ke perguruan tinggi S1, S2, S3. Jangan sampai nanti setelah mendapatkan titel punya perasaan di dalam hatinya itu lebih unggul daripada guru yang pernah mengajarkan di Elmizan. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Karena bisa saja derajat murid itu lebih tinggi daripada gurunya, bisa saja. Itu pengarang Alfiyah tadi itu, Bah. Pengarang Alfiyah Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi itu derajatnya luar biasa, lebih tinggi daripada gurunya yang namanya Ibnu Mu'ti. Jadi bisa saja seorang murid derajatnya lebih tinggi daripada gurunya. Cuman perasaan itu jangan sampai timbul daripada pribadi itu si murid. Kalau misalnya timbul dari pribadi si murid, itu sangat berbahaya. Artinya ada perasaan bahwa kita sebagai seorang murid lebih unggul daripada guru kita. Ini ada kedengar apa tidak? Ini yang difokusin yang mau keluar nih, yang udah wisuda nih. Jadi suatu ketika adik-adik keluar dari Elmizan, naik ke SMA, SMK ataupun Aliyah, naik ke perguruan tinggi S1, S2, S3, apalagi sampai doktor ya, sampai dapat titel doktor. Jangan sampai punya perasaan suatu ketika setelah berhasil bahwa lebih hebat daripada guru yang pernah mengajarkan di Elmizan. Jelas apa tidak? Karena ada keterangan manis takhaffa bi syaikhihi ibtalahu bi thalathi baliyatin. Barang siapa yang menganggap ringan terhadap gurunya, lebih rendah daripada pribadinya, artinya menganggap gurunya itu lebih rendah daripada pribadinya, lebih hebatan pribadinya, maka itu orang akan diberikan 3 cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ada sebenarnya ini kedengar nggak? Kedengar ya? Yang wisuda nih, ini masih di sini nih, Mas. Kecil. Jadi manis takhofa bi syai'ihi ibtalahu bi thalathi baliyatin. Barang siapa yang menganggap enteng terhadap gurunya, artinya dirinya yang lebih hebat perasaannya, maka Allah akan kasih 3 cobaan. Na'udzubillah. Ini yang pertama nih, nasya mahafidh. Apa yang sudah hafal itu bisa saja dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hafalannya masih ada, cuman keberkahannya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang pintar, titelnya luar biasa, ada yang SOS, ada yang SH, ada yang MM, ada yang LC, ada yang SAG. Tahu SAG? Sarjana alam. Berapa banyak orang yang titelnya luar biasa, ada yang tadi tuh MM, SPD, SH, ada yang LC, macam-macam dokter, tapi ternyata tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Na'udzubillah, na'udzubillah, tidak dipakai sama orang lain. Karena apa? Keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara lupa terhadap guru-guru yang pernah mendidiknya. Jelas apa tidak?
Jadi guru SD, guru SMP, guru sanawiyah yang pernah mengajarkan ilmu itu jangan dilupakan. Walaupun suatu ketika adik-adik menjadi orang yang punya titelnya tinggi. Jelas? Insya jalin silaturahmi walaupun sudah tidak di Al-Mizan lagi. Kapan waktu silaturahmi nggak tahu, setahun sekali. Minta doanya sama guru-guru yang sudah memberikan ilmu. Itu cara supaya ilmu kita manfaat, ilmu kita barokah. Jadi sekali lagi, orang yang menganggap enteng gurunya, nasya mahafidhu, apa yang sudah ia hafal bisa saja dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hafalannya masih ada, cuma keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Terus yang kedua, kala lisanuh, orang yang menganggap enteng terhadap gurunya, kala lisanuh, lisannya itu tumpul. Artinya omongannya kagak didengar sama masyarakat sekitar. Kala lisan. Yang paling terakhir nih, yang sangat mengenaskan, waftaqara fi akhirih, hidupnya ke atas kagak, ke bawah juga kagak. Itu gara-gara menganggap enteng sama guru. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dengar adik-adik, ini suatu ketika sudah tidak di Al-Mizan lagi, ayo sambung silatur sama guru-guru yang sudah memberikan manfaat ataupun memberikan ilmu, yang sudah mentransfer ilmu kepada adik-adik. Siap? Siap. Insya supaya ilmunya manfaat, ilmunya Jadi yang kedua apaan? Yang kedua, adik-adik, supaya ilmunya manfaat. Yang punya ilmu. Subhanallah. Hormati orang yang mengajarkan ilmu. Jelas ya? Insya. Jadi cara memuliakan ilmu itu yang pertama tadi apa? Hormati kitab ataupun buku yang ada ilmu yang kita pelajari, ataupun hormati orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Jelas? Insya. Sebab dalam kitab Sirajut Thalibin ada penjelasan begini, Bang. Ini kitabnya kitab Sirajut Thalibin. Idza aqa'atil midhu bi saykhihi lam tuqbal taubatu. Idza aqa'atil midhu bi saykhihi lam tuqbal taubatu. Apabila seorang murid durhaka terhadap gurunya, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Sirajut Thalibin. Idza aqa'atil midhu bi syaikhihi lam tuqbal taubatu. Apabila seorang murid durhaka terhadap gurunya, maka otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Sedikit manfaat itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak manfaat. Deketi guru-guru, minta doanya. Jelas? Insya. Itu yang kedua. Terus apa tidak? Terus. Ini yang ketiga. Supaya ilmu manfaat, rajin-rajin riyadhah, rajin-rajin mujahadah, rajin-rajin lawan hawa nafsu. Makasih. Ini adik-adik ngerti riyadhah? Ngerti ya? Melawan hawa nafsu. Jadi di sisi lain kita belajar, di sisi lain batinnya itu harus kita isi dengan puasa Senin Kamis. Suka puasa Senin Kamis? Ada? Alhamdulillah, pastilah Al-Mizan. Orang alfiah juga kata abah di luar kepala. Maksudnya nggak ada yang masuk, bagaimana? Di luar kepala. Dibantu dengan riyadhah, puasa Senin Kamis, ataupun puasa Daud. Tahu puasa Daud? Nah, hari ini puasa, besok kagak, besoknya lagi puasa, besoknya kagak. Itu namanya puasa Daud. Ataupun puasa Ayyamil Bid, puasa Ayyamil
Ayyamil bid, puasa sunnah ini termasuknya puasa sunnah Ayyamil bid, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, 13, 14, 15. Ngambilnya itu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, 13, 14, 15. Itu namanya puasa Ayyamil bid. Syukur-syukur bertepatan dengan hari Senin dan Kamis. Kita ngambil Senin Kamis, ya kita ngambil Ayyamil bid. Oh, pahalanya berlipat-lipat. Jadi kita belajar itu gak cukup cuma dohir saja, batin juga harus diisi supaya balance. Apa? Supaya apa? Seimbang. Supaya tahu balance. Bangun tidur di sini putih nih. Itu belek ya. Oh, supaya imbang. Jangan dohirnya saja, luarnya saja yang ditransfer, tapi batin juga sama harus kita poles ya, dengan tadi itu, dengan mujahadah, dengan riyadhah, supaya imbang, supaya balance. Subhanallah. Jelas apa tidak? Insya itu yang ketiga. Jelas ya? Hafal? Ini ada yang ini hafal ya? Coba diulang kembali. Yang pertama apa? Hormati buku. Niatnya harus ikhlas nuntut ilmu karena Allah semata-mata, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor kedua menghargai ilmu ya, menghargai ilmu dengan cara menghargai kitab, menghargai buku yang memang ada ilmunya, terus menghargai yang ngajar yaitu guru ataupun kiai. Yang ketiga harus diimbangi ataupun diiringi dengan yang namanya riyadhah ataupun mujahadah melawan hawa nafsu. Ini sekarang banyak pendidikan umum yang tidak diiringi dengan agama, hasilnya minim. Banyak orang pinter tapi kagak bener, betul apa tidak? Banyak orang pinter tapi kebelinger. Tapi saya yakin El-Mizan ataupun keluaran El-Mizan insya Allah, karena apa? Agamanya luar biasa. Bahkan pelajaran muloknya juga luar biasa ya. Diajar ya Pak ya, macam-macam bahasa apa Pak? Inggris. Iya, insya Allah. Ya, Inggris bukan agama ya Pak. Bahasa. Oh, bahasa Arab ya. Bahasa Arab ada juga Pak ya. Subhanallah, Quran hadis, akidah akhlak luar biasa. Jadi insya Allah jebolan El-Mizan insya Allah. Karena agamanya itu luar biasa. Tadi udah ngobrol sama dewan gurunya juga ustadz beneran semua ini. Doain mudah-mudahan cepet naik jabatan, amin ya rabbal. Kayaknya lesu banget kelihatan. Biasa guru kalau pertengahan bulan tuh lesu, akhir bulan lebih lesu lagi, awal bulan kenceng kayaknya. Kenapa ya? Hafal ya, karena kebetulan kita juga dari keluarga PNS luar biasa. Abah PNS, ibu PNS, kakak PNS, tuh kepala sekolah, teteh PNS. Yang kagak jadi PNS cuma kita doang satu. Semuanya PNS luar biasa, subhanallah. Tapi PNS dulu sama sekarang kan beda, betul apa tidak? Betul. Maksudnya beda gimana? Kalau dulu tuh gajian itu cuma ngambil setruk aja Pak. Hutang. Ya orang kita juga pernah ikut juga diajak, ngambil setruk doang, uangnya kagak dibawa, udah habis buat gula sama kopi. Kalau sekarang kan ada sertifikasi, ada gaji 13, apalagi mau lebaran ini luar biasa. Pemerintah itu luar biasa ya, memperhatikan guru-guru subhanallah. THR. Aduh. Gara-gara abang ngomong THR jebol tuh. Terusin sekolahnya nggak apa-apa, lanjut. Yang penting agamanya jangan tinggal. Pengen dunia sama ilmu, pengen akhirat sama ilmu, pengen dunia, pengen akhirat sama ilmu. Sama Pak Haji juga, sanawiyah beres, aliyah beres. Jujurnya kitanya sama. Ada SSS-nya. Cuma nggak pernah disebut-sebut ya. Ada SSS. Disumput-sumputin aja. Subhanallah. Itu yang ketiga. Terus lanjut. Yang keempat nih, setengah 12. Belum jam 1. Belum jam 1, luar biasa.
pengajian. Doain abah panjang umur, amin. Doain abah panjang umur. Abah istrinya satu, Pak. Insya Allah pengen mah. Pengennya doang. Pengen doang. Oh, insya Allah pengen mah. Ya. Subhanallah. Satu aja lah cukup. Oh iya. Yang keempat luar biasa. Selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah. Ingat Allah. Dimanapun kita berada, selalu ingat Allah. Makanya sangat salah, bah, kalau ada orang yang ngomong kalau di WC itu kagak boleh dikir. Oh, salah. Zikir itu kan artinya ingat Allah. Ingat Allah. Coba lihat dalam kitabnya, kitab Tanbirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi. Zikir itu ada zikir lisan, ada zikir hati. Lisaniun wa qalbiyun. Kalau kita di WC tetap harus zikir, cuman pakainya zikirnya zikir hati. Walaupun di WC tetap ingat Allah, 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 Allah. Makanya dalam ilmu Thariqah itu dijelaskan ada latifatul qalbi, latifatul siri, latifatul khofi, latifatul akhfa, ada latifatul nafas, ada latifatul kolam, macam-macam. Nanti naik ke muraqabah, naik lagi ke kholwat. Jadi walaupun di WC terus. Yang penting zikirnya jangan pakai zikir lisan. Kalau di WC pakai zikir lisan dikepung sama orang. Masa di WC la ilaha illallah, la ilaha. Jadi cukup dalam hati aja Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan di dalam WC tidak boleh zikir, itu salah. Bagaimana kalau kita di dalam WC tidak zikir, lantas nyawa kita dicabut sama Allah? Berarti hati kita kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nih, adik-adik jelas ya. Jangan lupa sama Allah dimanapun berada. Ini ternyata namanya ihsan. Namanya ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Subhanallah. Dimanapun kita berada, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kita akan melakukan dosa karena merasa selalu diawasinya Allah, tidak terjadi melakukan dosa. Subhanallah. Insyaallah ilmunya manfaat kalau sudah di dadanya ada yang namanya merasa selalu dimonitoring, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Insya khusus bagi adik-adik yang memang hari ini wisuda dan umumnya yang enggak wisuda, yang belum wisuda, mudah-mudahan Allah kasih ilmu manfaat, kagak bosan-bosan. Allah kasih ilmu barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan karena sudah siang, bagi-bagi waktu walaupun sekelumit, mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Amin ya rabbal. Kebetulan jam 2 di rumah juga ada pengajian rutinitasnya, 2 desa ustaz-ustaz sekitar. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan ilmu manfaat, ilmu barokah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wabil khusus kepada para kesepuan, umumnya kepada semuanya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Khud masodak masofa badak makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.